Setelah cukup lama meninggalkan Autolips ya demi belajar VBA, dan sepertinya juga belajar VBA-nya sebenarnya masih di kulitnya aja ya, baru sampai array kemarin. Nah, ini kebetulan di lingkungan saya ya, di ini ada yang menanyakan mining formula untuk penampang lingkaran ya. Karena di tempat kerja saya sebenarnya untuk yang bentuknya kotak atau apa ya, trapezoid ya, mungkin bentuknya itu ada ya dalam bentuk Excel tapi ya spreadsheet. Nah, karena ada yang menanyakan ini, saya tertarik membuatnya dengan Autolips. Dan kebetulan juga di LinkedIn kayaknya ada yang bahas kemarin ya untuk masalah drainase air hujan, menyinggung juga mining formula. Jadi saya juga akhirnya baca-baca referensi ya untuk yang penampang berbentuk lingkaran atau bulat lah ya. Di sini di Wikipedia dijelaskan kalau mining formula itu adalah formula empiris ya, formula yang dihasilkan dari percobaan untuk memperkirakan kecepatan rata-rata dari cairan ya pada saluran terbuka, pada aliran saluran terbuka ya di sini. Rumusnya seperti ini ya, aslinya ini adalah V-nya adalah kecepatan. Cuma umumnya kalau udah di dunia plumbing ya, di dunia praktis ini yang muncul adalah flow-nya ya. Nah, flow adalah penampang kali kecepatan, maka tinggal nanti ini ada luas penampang. Oke, nanti ada istilah-istilah ini, silakan teman-teman kalau mau yang berdalam ya. Nah, untuk yang berbentuk lingkaran, saya sendiri kemarin sudah sempat browsing-browsing ya. Saya nemuin cukup bagus itu di CAD Engineering, cadengineering.com. Sudah saya download ya. Ini filenya ya. Sepertinya tidak ada masalah dengan hak cipta ya, tapi kalau ada ya nanti mungkin saya hilangkan ya videonya kalau misalnya ini terkait dengan hak cipta. Tapi karena saya lihat di website kan kayak seperti bebas download ya, saya buka aja ini filenya. Ini ada istilah-istilahnya ya di mining formula untuk pipa ya. Ada istilahnya di sini, jika kurang dari separuh ini diameternya atau separuh kurang dari radiusnya ya, ini kedalamannya, atau ini yang lebih. Oke, saya coba screening ya. Ini rumusnya ya. Nah, ini untuk yang rumus menggunakan satuan kubik feet per second ya. Ini luasnya menggunakan feet. Slope-nya ini tidak berdimensi ya, berarti mau pakai SI atau mau pakai yang ini sama aja. Ini N-nya juga sepertinya sama aja. Kemudian ini ada istilah-istilah ini ya, untuk mencarinya silakan teman-teman nanti baca sendiri. Nah, ini saya menggunakan yang satuan SI ya. Di sini rumusnya hampir sama, cuma kalau di sini ini ada konstantanya 1,49, kalau di yang satuan Inggris ya. Sedangkan kalau satuan metrik, satuan SI ini konstantannya 1. Kemudian satu-satuannya di sini ada meter kubik per detik, meter persegi ya kan? Ini harusnya nggak mengaruh ya, mau pakai milimeter atau meter, ini juga N
sama. Di sini ada koefisien kekasaran maning ya. Nah ini juga kalau dilihat di website kadang nilainya bisa beda-beda, selisih sedikit lah ya. Silahkan teman-teman putuskan sendiri mau pakai referensi yang mana. Kemudian untuk ini pengertian hidrolik radius ya. Ini tadi untuk yang kalau lebih dari separuh diameternya. Nah, di sini yang menarik kalau di CED Engineering ini adalah nilai koefisien maningnya itu ternyata ada koreksinya ya, atau tidak konstan, tergantung nanti dari perbandingan ini ya, kedalaman ke diameter pipanya ya. Sebenarnya sih kalau di grafiknya ini seperti ini. Jadi ini ada nilai N per N full-nya ya, ini ada nilainya, kemudian ini grafik V per V full ya, Q per Q full-nya, nanti ini nilainya, nilai N per N full. Di sini ada udah dibikin seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat di kalkulator online itu umumnya dianggapnya N-nya itu konstan. Kalau di sini itu tidak konstan ya, ada seperti faktor koreksinya. Nah, saya tetap memakai ini ya, karena sepertinya ini lebih aman, karena misalnya untuk diameter dan kedalaman tertentu ternyata kalau saya hitung ya kemarin itu flow-nya lebih kecil daripada misalnya N-nya yang N konstan ya. Jadi ya lebih konservatif lah ya, lebih aman. Oke, nah perbedaannya nanti kalau dilihat di contoh-contoh ininya ya, ini mencari umumnya flow-nya ya. Nanti inputnya D lah, karena umumnya kita itu justru inputnya adalah debitnya ya, kita debitnya ingin mencari diameter dari saluran drainase kita, maka nanti autolip saya adalah mencari diameternya, meskipun saya juga punya yang flow-nya ya, cuma untuk flow-nya sepertinya mudah aja lah kalau teman-teman ingin menggunakan Excel maupun nanti untuk belajar autolip silakan ya, itu mudah karena rumusnya kan udah jelas ya, rumusnya udah jelas, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Sedangkan kalau untuk mencari diameter perlu iterasi, makanya saya tampilkan di sini, nanti silakan teman-teman kalau yang butuh download aja ya. Cuma itu kalau dibandingkan dengan kalkulator online hasilnya bisa beda ya, cuma lebih aman kalau yang dengan rumus di sini dari yang CED Engineering ini. Oke ya, ini sampai di sini. Silakan teman-teman download sendiri aja, pelajari. Kalau perlu bikin Excel-nya sendiri. Nanti bandingkan dengan Autolib yang saya buat ya. Oke ya, kalau teman-teman sudah download dan meloadnya ya, meload Autolib-nya, nanti akan muncul seperti ini ya, perintahnya pp mandia, maksudnya ini maning untuk mencari diameter ya. Tinggal diketik. Nah ini bawahnya saya 1000 LPM ya. Kalau teman-teman mau diganti ya silahkan, saya enter aja ya, ini 1000. Nah kedalaman air ini persen ke diameter, maksudnya ini relatif ke diameter ya, nanti saya coba jelaskan di sini. Ini 75%, berarti 3/4 dari diameternya nanti ya. Nah kemudian ini koefisien maningnya 0,013, kemudian slope-nya adalah 0,01 atau 1% ya, ini 1%. Di enter maka akan keluar diameternya itu 170 mm.
Nah, ini istilah yang digunakan ya, diameter berarti diameter di dalam ya, maksudnya ini adalah diameter dalamnya ini, karena untuk perhitungannya tentu yang dihitung adalah diameter dalamnya. Kemudian ini slope ya, berarti kemiringan, berarti perbandingan antara ini rise atau kenaikan dibagi dengan yang horizontal ya. Jadi kalau 0,01 berarti ini misalnya satu bagian, berarti ini 100 bagian gitu ya. Kemudian apalagi tadi, kedalaman air berarti ini kedalamannya ya, dari sini ke sini ini. Nah, ini saya pakai persen memang, karena kalau untuk absolut tentunya ini ya kayaknya nggak iteratif ya, makanya saya gunakan persen. Di sini 75% berarti maksudnya adalah 3/4 dari diameternya. Untuk diameter tadi udah ini ya. Oke, saya kira begitu. Jadi misalnya kalau diulang nanti bisa berubah, misalnya 2000, nanti misalnya cuma separuh ya, 50. Ini misalnya slope-nya mau lebih tajam ya, misalnya ya, berarti ini 10%, ini berarti nanti ini adalah diameternya. Oke, saya kira untuk mencari diameternya dengan maning seperti ini ya. Dan perlu diingat, ini maninya yang dipakai adalah tadi dengan referensi dari cedengineering.com ya. Jadi misalnya teman-teman mungkin di compare dengan di online kalkulator ya, untuk maning mungkin beda hasilnya, karena kalau saya lihat di salah satu web itu n-nya dianggapnya konstan. Oke ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.